A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri waluhul muqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, masih juga dari paham Wahabi Salafi membid'ahkan tahlilan. Apakah memang benar tahlilan ini bid'ah dan itu ajaran yang baru? Yuk sama-sama kita renungkan dan kita gunakan lagi dalil akli, yaitu dalil berdasarkan pikiran. Karena perintah Allah dalam firman-firman-Nya yang terdapat di dalam Al-Quran, kita diperintahkan kepada berpikir, afalah ta'qilun. Nah, di dalam tahlilan apa yang kita lakukan? Pertama, kita di sana membaca istighfar. Yang kedua, kita di sana membaca surah Yasin. Yang ketiga, di sana kita zikir. Yang keempat, di sana kita mendoakan mayit yang telah meninggalkan ahli bait. Yang kelima, bersedekah. Sedekah makanan yang dilaksanakan oleh ahli bait. Yang semuanya pahala-pahala tersebut dilimpahkan kepada mayit yang telah meninggal. Jadi di mana letak hal yang baru menurut pemahaman Ustadz Wahabi Salafi? Di mana? Yang keenam, kita di sana juga melakukan silaturahmi. Semua itu perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu yang diajarkan oleh Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi merugilah orang-orang yang tidak melakukan tahlil. Sebagai contoh, saya kasih perumpamaan kita hidup di dunia. Kalaulah kita ada keinginan kita itu sangat kita inginkan, betul. Ada orang yang memberikan hadiah yang sesuai dengan keinginan kita. Bergembira atau kitanya bersedih? Tentulah kita bergembira. Karena apa yang kita inginkan, kita dapatkan. Begitu juga bagi arwah-arwah yang telah meninggal. Tidak ada yang mereka harapkan lagi. Masalah dunia, baik harta, jabatan, kedudukan, istri, perempuan, itu yang mereka harapkan lagi. Yang mereka tunggu-tunggu hanyalah untayan doa. Doa-doa yang kita panjatkan, yang kita limpahkan kepada almarhum, kepada si mayit. Jadi, kalaulah di dalam keluarga saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, ada yang meninggal dunia dan sahabat tidak melakukan tahlilan, sungguh merugilah si mayit. Karena tak ada lagi yang diharapkannya selain daripada doa-doa dari ahli bait dan sanak saudaranya beserta teman-temannya. Jadi sangat-sangat merugi. Yang kedua, orang yang tidak meratangi adanya tahlilan, maka dia pun merugi. Karena di sana dia tidak merebut kesempatan untuk meraih pahala. Pahala apa itu? Banyak pahala yang dia dapat. Yang pertama, pahala dia membaca surah Yasin. Yang kedua, pahala dia beristighfar. Yang ketiga, pahala dia berzikir. Yang keempat, pahala dia mendoakan saudaranya yang telah meninggal. Yang kelima,
pahala dia melaksanakan silaturahmi. Jadi dia buang dengan percuma. Jadi ingatlah, siapa-siapa orangnya, saudara-saudaraku yang pengikut paham Wahabi Salafi, Anda akan menyesal. Karena tidak ada yang akan mendoakan saudara. Saudara tidak akan pernah mendapat limpahan pahala dari orang-orang yang telah hidup. Apakah saudara tak yakin bahwa dontayan doa-doa yang disampaikan oleh saudara kita tidak sampai? Yakin saudara tak sampai? Salah. Dontayan doa-doa yang kita limpahkan pahalanya kepada saudara-saudara kita sesama muslim sampai. Dalilnya, muslim itu bersaudara. Coba baca riwayat hadis Tirmizi. Dan Nabi Muhammad mengatakan juga dalam sabda beliau bahwa muslim itu sebuah bangunan, sebuah bangunan yang saling mengokohkan. Jadi saya tuh kadang-kadang heran dengan titel gelar dia belajar ke Arab Saudi, tapi pemahamannya kok nggak ada sama sekali gitu loh. Heran saya itu. Padahal kalau saya belajar dari guru-guru saya di bawah-bawah pohon, di gubuk-gubuk tua, di pinggir-pinggir sungai, saya diajarkan. Sampai guru saya mengatakan, "Nak Regar, lihatlah ikan tuh. Dia hidup di dalam air. Tapi dia tidak tahu bahwa dia hidup di dalam air." Maknanya dalam. Nah, ini dia belajar di universitas di luar negeri, tapi pemahamannya itu loh. Nah, yang kedua, ada lagi Ustadz Wahabi Salafi dalam hal bersedekah. Lihat dulu orang itu sudah sholat atau belum. Nah, ini pemahamannya kok aneh pula ini. Jadi kalau kita mau bersedekah uang kita, amal jariah kita itu, kita tanya dulu orang tuh, kau sudah sholat atau belum? Kalau belum sholat, sholat kau. Nanti aku kasih duit ini. Jadi kita menyuruh orang sholat dan kita upah orang tuh. Kita tanya orang tuh, kamu udah sholat atau belum? Sholat dulu, kamu belum sholat. Ini nanti saya kasih sedekah saya. Kan mengupah orang itu sholat. Padahal dalam hal ini ada dua perkara yang berbeda. Yang pertama adalah bersedekah. Yang kedua adalah menyuruh orang sholat. Dua perkara yang berbeda. Jadi tidak ada hubungannya antara sedekah dengan menyuruh orang sholat. Menyuruh orang sholat, mengingatkan orang sholat baik, bagus. Pahalanya kita mengingatkan beliau. Apabila dia mau mengerjakan, maka apa yang dikerjakannya mengalir kepada kita. Nah, sementara sedekah itu harus membantu sifatnya sosial, melapangkan. Kalau ada orang yang kelaparan, kita belikan nasi, kita kasih sama mereka. Kalau ada orang kehausan, kita belikan minuman, kita kasihkan kepada mereka. Kalau mereka tidak ada uang dalam perjalanan atau bagaimanapun keadaan dia, maka kita berikan uang kita sama dia. Semua ini akan bernilai pahala apabila kita niatkan karena Allah. Nawaitu bin niat. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya karena Allah dan Rasul, maka niatnya akan kembali kepada Allah dan Rasul. Kalau niatnya selain daripada itu, maka tidak akan tercatat sebagai amalan. Nah, inilah saudara-saudara, kadang-kadang saya tuh mau ketawa-ketawa gimana. Bukannya membimbing umat Muhammad ini ke jalan yang lurus, justru membingungkan umat Muhammad ini. Tapi saya tak heran. Kenapa saya tak heran? Karena Nabi sudah mengatakan bahwa umatnya akan terbagi kepada 73 golongan. Dari 73 golongan, maka 72 golongan masuk neraka.
tinggal satu golongan. Nah, satu golongan ini 2/3 dari satu golongan itu akan masuk neraka. Tinggal 1/3 yang cash masuk ke surganya Allah. 1/3. Nah, ini sesuai juga dengan janji iblis laknatullah waktu dia terusir, waktu dia dilaknat. Dia mengatakan bahwa akan sedikit hamba-hambamu yang bersyukur kepadamu. Cocok kan? 1/3 yang masuk cash murni masuk ke dalam surga jannahnya Allah. Selebihnya mengalami dulu namanya siksaan api neraka. Namun pada akhirnya semuanya akan masuk ke surganya Allah. Tapi berbeda. Orang yang maksud cash tanpa melalui neraka dengan orang yang masuk neraka dulu baru masuk ke surga. Karena di keningnya ini ada tulisan. Itu di keningnya ini ada tulisan bahwa dianya orang-orang yang melalui siksaan api neraka. Jadi penghuni surga yang sudah duluan masuk, mereka tahu bahwa saudara-saudaranya itu adalah orang-orang yang baru selesai disiksa di api neraka. Sepertinya zaman dulu, kalau zaman dulu itu tato. Jadi kalau para napi-napi yang sudah dilepaskan di zaman dulu itu dikasih tato. Jadi semua masyarakat pada waktu itu mengetahui bahwa dia itu napi. Nah, tak lupa saya selalu mendoakan sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah. Yang kedua, saya tak akan pernah lupa juga untuk mendoakan saudara-saudaraku, saudari-saudariku. Mohon maaf ya, kadang-kadang ya maklum lah ya. Kadang-kadang intonasi itu kadang-kadang hilang-hilang timbul. Karena pagar 2 di depan udah lepas, ya kan, tidak rapat lagi karena faktor umur. Nah, bagi saudara-saudaraku, saudara-saudariku yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah yang dalam keadaan sakit, saya doakan supaya lekas sembuh dan beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan tak lupa, apabila saudara-saudaraku, saudara-saudariku ingin menge-share video saya, niatkanlah semata-mata karena Allah. Karena ilmu yang bermanfaat itu pahalanya akan terus mengalir. Kapan saudara akan menerima itu? Tidak di waktu hidup ini, tentu setelah saudara-saudaraku, saudara-saudariku meninggalkan dunia ini. Lihatlah hasilnya. Disitulah kau akan lihat pahala yang Allah berikan. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.